Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Mbak Yuanita melihat fenomena yang terjadi saat ini. Apalagi kita tahu kok gampang ya Mbak ya, kita tinggal live, kemudian apa ya, euforia membangkitkan, kemudian heroisme tadi yang dikatakan juga oleh Mbak Yuanita. Banyak kemudian yang datang bergabung sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Ya, jadi memang ini menarik ya, kalau misalnya dilihat dari aspek hukum ya, yang namanya tawuran, membawa sajam, apalagi sajam jadi modifikasi seperti itu, ini kan niat banget ya, tawuran kan pasti melanggar hukum atau perbuatan menyimpang ya. Tapi ketika diupload di media sosial ya, dalam hal ini Instagram ya, dia jadi tidak menyimpang, bahkan tidak jadi tindak kriminalitas gitu. Jadi ini masalah nyali ya. Nah ini siapa yang berani, ayo datang pesta, kemudian nanti mungkin ada reward sehingga dianggap heroik gitu. Nah ini kan semua remaja tanggung dan semuanya laki-laki. Nah heroisme itu kan juga terkait dengan maskulinitas, bahwa saya hebat bisa minum, saya hebat bisa apa namanya memegang sajam ya. Jadi mungkin nanti kalau tidak terjadi apa namanya penemuan mayat ini, kalau sukses ya mereka melancarkan aksinya gitu kan. Nah heroisme itu juga mendukung maskulinitas para laki-laki ini gitu. Jadi nanti orang atau masyarakat yang menonton live IG itu justru melegitimasi gitu, ini bukan kekerasan gitu kan, ini bukan penyimpangan, ini bukan tindakan kriminal, tapi ini hebat. Baik, ada pergeseran pemikiran kalau gitu ya, pandangan. Betul, nah ini bahayanya ya, apalagi di situ ada yang 14 tahun ya tadi ya, saya lihat 14 tahun itu kan SMP ya, kalau tidak salah ya usianya ya, dan masih ya dibilang anak-anak ya menuju remaja ya, masih kelas 2. Jadi sebenarnya kan mereka tidak tahu apa-apa gitu, dan saya yakin mereka tidak membawa sajam tapi diajak. Nah diajak, mungkin kalau nggak mau ikut nanti kamu takut gitu kan ya, dicela-cela gitu kan, masa gitu aja dari takut. Pergaulannya juga mungkin ya. Betul, karena ini kan peer group ini juga penting gitu loh buat remaja-remaja nanggung ini, apalagi kalau sudah dibilang penakut kamu, culun kamu, ini kan ada apa namanya membangkitkan gitu ya rasa atau emosi untuk ya saya harus berani, dia aja berani kenapa saya enggak gitu. Baik, pengawasan dari orang tua mungkin ataupun juga pihak-pihak sekolah itu penting mengenai hal ini. Nah itu karena tadi kan waktu kejadian tuh jam 3 pagi. Ini kan sebenarnya bukan aktivitas wajar gitu ya bagi seorang anak usia 14 tahun gitu ya, atau usia sekolah. Bahkan usia dewasa pun jam 3 pagi di tempat gelap seperti itu kan bukan aktivitas normal ya, tanda kutip. Nah memang harusnya ada pengawasan ya. Setidaknya masyarakat sekitar situ juga mendengar jam 3 pagi atau melihat keramaian kan juga berpikir kan ini ada apa, harusnya langsung lapor gitu ke apakah ketua RT, RW atau Babinsa tadi ya Pak ya, yang sekitar, karena emang tidak lazim kecuali kalau siang hari gitu ya, sore hari, ini kan masih aktivitas yang normal. Jadi memang pengawasan sebenarnya dari masyarakat itu penting, dan juga orang tua, kalau anaknya, saya sebagai orang tua ya, jam 3 nggak ada anak di rumah kan juga bingung gitu ya, harusnya dia mencari. Nah ini kenapa terjadi apa namanya pembiaran seperti itu. Jadi pengawasan itu perlu baik dari orang tua maupun masyarakat sekitar yang tinggal di daerah itu. Dia tahu kok tempat-tempat atau titik-titik yang memang rawan atau sering digunakan di jam-jam yang sebenarnya di luar jam aktivitas normal. Gitu. Baik, Pak Audi juga sepertinya masih tergabung dengan kita. Pak Audi, tadi yang disuarakan juga oleh Pak Ugrosino, apakah kemudian tempat tersebut, tempat berkumpul yang para pemuda ini memang sudah sering dilakukan berkumpul di sana, sehingga semuanya ketika hanya disampaikan undangan mereka berbondong-bondong seperti seakan-akan sudah tahu tempat itu, Pak Audi? Baik Mbak, jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, memang keterangan mereka itu tempat berkumpul mereka selalu berpindah-pindah Mbak. Jadi tidak terpaku kepada satu tempat. Nah, misalkan satu tempat itu sudah dilewatin oleh tim patroli, mereka akan pindah ke tempat lain karena mereka mencari tempat yang memang dirasa aman oleh mereka untuk berkumpul. Demikian, Mbak. Baik. Nah, ini ada nggak kemudian sebelumnya laporan-laporan selain mengenai live tersebut, laporan-laporan dari warga sekitar? Kalau tadi Pak Ugroseno juga mengatakan Babin Kaptipmas itu mencurigai tempat tersebut, walaupun memang tempatnya berpindah-pindah ya Pak, tapi tempat tersebut sebelumnya sudah ada perkumpulan-perkumpulan yang datang ke sana. Untuk tempat tersebut memang baru kemarin dilakukan patroli ke daerah situ karena adanya laporan terkait
adanya aktivitas mereka berkumpul di sana, Mbak. Tapi untuk setiap hari memang tim kita selalu melakukan patroli memang ke tempat-tempat yang dicurigai memiliki kerawanan tertentu. Jadi setiap hari itu tim patroli presisi selalu berpatroli ke tempat-tempat yang memang dari informasi masyarakat memiliki kerawanan Kamtibmas pada jam-jam tertentu, Mbak. Baik, baik. Pak Grosino, patroli saja tidak cukup atau seperti apa? Ya, sebetulnya kan dari pola-pola kepemimpinan Polri ya sebelumnya sama. Jadi ada Babin Kamtibmas, di situ kerjasama dengan Babinsa, dengan kepala desa atau lurah dan sebagainya. Ini seharusnya Babin Kamtibmas di desa tersebut atau di kelurahan tersebut pasti setidak-tidaknya mengetahui ada informasi dari masyarakat, Pak, di situ sering dipakai kumpul anak-anak muda dan sebagainya. Jadi sama apa yang dilakukan oleh saya ngalami Letnan 2 dulu Kapolri Pak Anton Sudarwo. Walaupun kita tinggal di asrama polisi, itu jarak 2 km, radius 2 km kita harus tahu ada apa di lingkungan kita di situ. Apalagi Babin Kamtibmas sekarang kan sudah aktif ya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti Babin Kamtibmas lebih aktif lagi. Kalau ada hal-hal tadi, apalagi dikatakan sama Pak siapa tadi? Pak Audi. Ya, Pak Audi ya, berpindah-pindah tempat. Yeah. Ini kan lebih mudah mendeteksi ini. Biasanya kepala desa atau lurah sampaikan, nah Babin Kamtibmas lapor sama Kapolsek atau Kapolres, baru ditangani bersama-sama dengan pihak TNI juga ada, dengan Pemda juga ada. Nah tempat seperti itu diratakan aja. Mungkin dilaporkan ke Pemda, dibikin taman untuk yang lebih bagus kan lebih terang, lebih enak seperti itu. Jadi pemeliharaan Kamtibmas, tugas pokok Polri yang di bidang HAR Kamtibmas ini mudah-mudahan lebih banyak dikedepankan sehingga hal-hal seperti yang terjadi seperti ini, korban-korban manusia tidak banyak lagi terjadi yang mati sia-sia hanya karena ketakutan lari ke sungai akhirnya tenggelam dan meninggal di sungai tersebut. Baik, Bang Habib, setelah kemarin kemudian melakukan kunjungan langsung ke tempat kejadian perkara, mendapatkan data-data berikutnya, fakta apa yang dilakukan selanjutnya, Bang, dari Komisi 3 ini? Ya, menurut saya ini kan kompleks ya. Agak riskan juga kalau kita sekedar membebankan kepada kepolisian. Walaupun memang HAR Kamtibmas itu adalah tupoksi rekan-rekan kepolisian. Karena ini banyak sekali aspek ya, mulai dari aspek lingkungan ya, kemudian bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita. Kalau saya kan seminggu sebelumnya saya menerima audiensi juga RDPU yang terjadi di Binus, Bu, SMA Binus. Itu kan juga ada semacam tradisi boxing berkelahi ya kan yang difilmkan ya kan, menarik bagi mereka. Ini kan agak-agak ini ya, dulu bingung juga kok bisa ada seperti dulu, nggak ada gitu kan ya, hal yang baru. Tadi boxing ya kan, kayak tarung itu di ruangan yang sempit ya, ada videonya itu. Berapa menit clinch berhenti, terus mulai lagi pukul-pukulan. Itu yang di level elitnya ya, menengah ke atasnya ya, ya kan, ya. Ini yang menengah ke bawahnya celurit-celuritan gitu kan. Kan berarti kan bukan sekedar Kamtibmas, mungkin Kamtibmas kita juga ini ada konsep polisi RW juga, bukan hanya Babin, Pak. Sekarang ada polisi RW lebih ke mengerucut lagi. Sudah ada Pokdar Kamtibmas, ya bisa disinergikan semuanya. Cuma saya pikir nggak tepat juga kalau kita timpakan beban ini semata-mata ke pundak rekan-rekan dari kepolisian. Baik. Ya ini kita semua bertanggung jawab ya. Pak RW setempat, Pak RT, lurah ya kan ya, macam-macam lah ya. Dan penyelesaiannya pun harus melibatkan semua pihak ini. Kayak ini kan sekarang ini yang berpartisipasi mulai dari nama orangnya sih Pak Eko, tapi dia gugus tugas pemantau kali itu orang situ. Ini semacam inisiatif dari masyarakat ya. Dia mulai menemukan jenazah, membantu evakuasi ya kan, dan lain sebagainya. Kan ini partisipasi masyarakat juga ya. Jadi di satu sisi ini memang ada masalah yang harus kita perbaiki, tapi di sisi lain saya juga melihat kita ini juga semua melakukan upaya untuk mengatasi situasi seperti ini ya. Masyarakat juga ada inisiatifnya ya. Yang memang harus kita lebih maksimalkan. Polri sudah sempurna tentu jauh, tapi kita harus terus memperbaiki diri. Dan kita juga saya ini yang paling takut, Mbak ya. Kita judgement kita itu mendemoralisasi pasukan di bawah, anggota-anggota yang di bawah.
yang tugasnya berat Pak Ugro Pak, ya kan ya. Jangan sampai gara-gara nanti, ya, makanya saya mau cek, kan apakah dibunuh, apa diceburin, apakah disiksa, ternyata kan enggak semua. Jangan sampai, ya dengan begitu bebasnya kita berasumsi tanpa kita cek langsung ke lapangan, teman-teman anggota kepolisian ini demoralisasi. Sehingga nanti malah surut Pak, malah takut Pak mau menindaknya, malah jadi bingung, jadi bimbang iya, bimbang gitu loh. Nah ini yang harus bersama-sama terus kita perbaiki. Baik, tawuran seperti ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah sering, sudah banyak kali juga pihak kepolisian kemudian menangkap mereka. Nah, apa sebenarnya upaya mereka sehingga kemudian para remaja ini tidak jera-jera melakukan hal seperti ini? Nanti kita akan bahas tentunya bagaimana tindakan yang efektif sebenarnya setelah jeda.